Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 7 kelas PSM 22B jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Video ini merupakan video untuk memenuhi tugas terstruktur yaitu tugas mini riset dan proyek dari kelompok kami pada mata kuliah Himpunan dan Logika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Faridawati Marpaung, SSI MSI. Kelompok kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Faridawati Marpaung, SSI MSI yang telah memberikan bimbingan selama pengerjaan tugas ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yang lain pada kelompok 7 ini. Yang pertama yaitu Alio Hutaperi Siboro dengan NIM 42232300030. Yang kedua yaitu Nikwita Seva Kanaya dengan NIM 42232300017. Yang ketiga yaitu Rahael Hutajulu dengan NIM 42232300044. Yang keempat yaitu Taing Febriani Simbolon dengan NIM 42232300010. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Sri Anisha Aini Nasution dengan NIM 422323001. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai himpunan yang kami fokuskan pada penerapan diagram Venn. Di video ini, kami akan menjelaskan salah satu penerapan diagram Venn, yaitu penerapannya dalam penyajian penyebaran virus influenza yang disajikan dalam bentuk diagram Venn. Yang pertama, kami akan membahas mengenai konsep dan penggunaan diagram Venn. A. Pengertian diagram Venn. Setiap orang pasti pernah melihat diagram. Diagram biasanya digunakan untuk menampilkan hasil data agar dapat dibaca dan dipahami dengan mudah. Diagram Venn sendiri memiliki definisi sebagai gambar diagram yang digunakan untuk menyatakan hubungan antar himpunan yang memiliki kesesuaian dalam suatu kelompok. Penggunaan diagram Venn sangat memudahkan dalam memahami hubungan antar himpunan yang dibicarakan. Diagram berbentuk lambang tertentu, baik berbentuk balok, lingkaran, atau garis, tergantung jenis diagram yang digunakan. Diagram Venn sendiri terdiri dari berbagai jenis, mulai dari diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram kotak garis, diagram batang daun, dan diagram Venn. Secara umum, diagram Venn digunakan untuk menggambarkan antar himpunan yang saling berpotongan, saling lepas, ekivalen, himpunan bagian, dan himpunan yang sama. Selain itu, diagram Venn juga dipakai untuk menjelaskan bentuk-bentuk himpunan, seperti gabungan himpunan, irisan, selisih, dan komplemen. Diagram Venn digunakan untuk mengekspresikan hubungan antara himpunan dalam sekelompok objek yang memiliki kesamaan, baik nilai maupun jumlahnya. Diagram Venn biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu persimpangan, fraksi, dan lain sebagainya. Jenis bagan dalam diagram Venn digunakan untuk menyajikan data ilmiah dan teknik yang sangat berguna dalam ilmu matematika, statistik, maupun aplikasi komputer. Dalam pembuatan diagram Venn,
ada ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang dengan lambang S dan ditulis pada sudut kiri atas pada gambar persegi panjang. Ketentuan yang kedua yaitu setiap himpunan lainnya yang dibicarakan selain himpunan kosong, maka digambarkan dengan bentuk lingkaran atau kurva tertutup. Dan ketentuan yang ketiga yaitu setiap anggota yang ditunjukkan dengan nokta atau titik dan anggota himpunan lainnya ditulis di samping nokta tersebut. Itulah ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembuatan diagram Venn. Dalam membuat diagram Venn, perlu adanya himpunan atau jumlah yang perlu dipahami terlebih dahulu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian B, yakni macam-macam bentuk dari diagram Venn. Diagram Venn memiliki 4 bentuk, yakni diagram Venn saling berpotongan, diagram Venn saling lepas, diagram Venn himpunan bagian, dan diagram Venn himpunan yang sama. Yang pertama kita akan membahas diagram Venn yang saling berpotongan. Diagram Venn yang saling berpotongan digunakan untuk menggambarkan himpunan yang saling berpotongan. Atau pada gambar dapat kita lihat bahwa himpunan A berpotongan dengan himpunan B. Tapi apa itu himpunan berpotongan? Himpunan dikatakan saling berpotongan jika kedua himpunan memiliki anggota yang sama, atau jika kita lihat pada gambar, ada anggota dari himpunan A yang juga merupakan anggota dari himpunan B, di mana daerah yang berpotongan tersebut merupakan anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Himpunan A berpotongan dengan himpunan B dapat ditulis dengan lambang sebagai berikut. Yang kedua, kita akan membahas diagram Venn saling lepas. Diagram Venn saling lepas digunakan untuk menggambarkan dua himpunan yang saling lepas atau tidak terikat. Pada gambar dapat kita lihat bahwa himpunan A tidak memiliki keterkaitan dengan himpunan B. Tapi apa yang dikatakan himpunan saling lepas? Himpunan dikatakan saling lepas jika anggota dari kedua himpunan tidak saling bergantung atau tidak adanya kesamaan antara anggota himpunan yang satu dengan yang lain. Atau pada gambar dapat kita lihat bahwa tidak ada anggota dari himpunan A maupun himpunan B yang sama. Himpunan A lepas himpunan B dapat ditulis dengan bentuk sebagai berikut. Yang ketiga, kita akan membahas diagram Venn himpunan bagian. Diagram Venn himpunan bagian digunakan untuk menggambarkan himpunan bagian. Atau pada gambar dapat kita lihat bahwa himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Kapan himpunan dikatakan merupakan himpunan bagian? Himpunan A dapat dikatakan himpunan bagian jika semua anggota dari himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Himpunan bagian dapat dituliskan sebagai berikut. Lalu yang terakhir kita akan membahas diagram Venn himpunan yang sama. Diagram Venn himpunan yang sama digunakan untuk menggambarkan himpunan yang sama. Pada gambar dapat kita lihat bahwa anggota dari himpunan A sama dengan anggota dari himpunan B. Himpunan yang sama dapat dinyatakan jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B, dan setiap anggota dari B merupakan anggota A. Misalnya, anggota dari himpunan A ialah 1, 2, 3, 4, 5, dan
anggota dari himpunan B 5, 4, 3, 2, 1. Nah, anggota kedua himpunan ini sama persis kan? Jadi dapat dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Himpunan A yang sama ini dapat ditulis dengan A sama dengan B. Konsep tabel kebenaran logika. Yang pertama, logika. Logika merupakan studi penalaran yang secara khusus membahas apakah suatu penalaran benar atau tidak. Dasar dari teori logika adalah proposisi. Nah, proposisi atau kalimat terbuka ini adalah kalimat yang bisa bernilai benar ataupun salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Misalkan, P dan Q adalah proposisi. Maka, konjungsi P dan Q dinyatakan dengan P konjungsi Q adalah proposisi P dan Q. Disjungsi P dan Q dinyatakan dengan P disjungsi Q adalah proposisi P atau Q, dan negasi dari P dinyatakan dengan negasi P adalah proposisi bukan P. Selanjutnya yang kedua, tabel kebenaran. Dalam logika matematika, tabel kebenaran adalah tabel dalam matematika yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu premis atau pernyataan. Jika hasil akhir adalah benar semua, biasanya dilambangkan dengan B atau T, yaitu benar atau true atau 1, maka disebut tautologi. Sedangkan jika salah semua, dilambangkan dengan S atau salah, F atau false, ataupun dengan 0, disebut kontradiksi. Premis yang hasil akhirnya gabungan benar dan salah disebut kontingensi. Satu atau lebih proposisi dapat dikombinasikan untuk menghasilkan proposisi baru. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi disebut operator logika. Proposisi baru yang diperoleh dari pengkombinasian tersebut dinamakan proposisi majemuk. Proposisi yang bukan merupakan kombinasi proposisi lain disebut proposisi atomik. Dengan kata lain, proposisi majemuk disusun dari proposisi-proposisi atomik. Nah, ada beberapa operator logika yang penting, yaitu negasi atau not P ataupun negasi P. Misal P itu adalah sebuah pernyataan. Negasi atau ingkaran dari P adalah pernyataan tidak P yang dilambangkan dengan negasi P bernilai salah. Dan jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Yang kedua, konjungsi. P and Q atau P konjungsi Q. Misalkan, P dan Q adalah pernyataan. Konjungsi dari P dan Q adalah pernyataan majemuk atau P dan Q yang dilambangkan dengan P konjungsi Q. Pernyataan majemuk P konjungsi Q bernilai jika P dan Q keduanya benar. Pernyataan majemuk P konjungsi Q bernilai salah jika salah satu P atau Q salah atau P dan Q keduanya salah. Yang ketiga, disjungsi P or Q atau P disjungsi Q. Disjungsi atau inklusif dari pernyataan-pernyataan P dan Q adalah pernyataan majemuk P atau Q yang dilambangkan dengan P disjungsi Q. Pernyataan majemuk P disjungsi Q bernilai benar jika salah satu P atau Q benar jika salah satu P atau Q benar atau kedua-duanya benar. Dalam praktek kadang-kadang dituliskan dan atau, sedangkan kata atau dalam arti eksklusif dilambangkan dengan disjungsi. Pernyataan majemuk P disjungsi Q bernilai benar jika salah satu benar tetapi tidak keduanya P atau Q benar. Selanjutnya, hubungan antara implikasi dan himpunan bagian. Implikasi merupakan kalimat majemuk dengan tanda hubung jika maka dan dituliskan seperti pada layar. Untuk menentukan nilai tabel kebenarannya, jika P dan Q masing-masing merupakan himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka PX dan QX pada himpunan semesta S, maka P implikasi Q benar jika P bagian dari Q, atau dalam bentuk lambang himpunan dapat dituliskan sebagai berikut.
P sama dengan X, di mana P benar jika X elemen anggota dari himpunan P. Q sama dengan X, di mana Q benar jika X elemen anggota dari himpunan Q. Implikasi P maka Q benar jika P himpunan bagian dari Q. Baik, untuk melanjutkan materinya, di sini saya akan membahas tentang hubungan antara ingkaran pernyataan dengan komplement himpunan. Sebelum mempelajarinya lebih lanjut, tentu kita harus mengerti apa itu ingkaran. Ingkaran itu sama dengan negasi ya, yang berarti penolakan dari pernyataan yang ada. Misalnya, jika sebuah pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Jika P merupakan penyelesaian kalimat terbuka PX dalam semesta S, P kecil merupakan pernyataan yang terbentuk dengan mengganti X elemen S. Maka, himpunan komplement dari P besar ditulis P dengan tanda kutip 1. Dapat dilihat pada slide. Merupakan penyelesaian terbuka dari negasi P kecil X dalam semesta S yang sama. Ketentuan tersebut dapat dituliskan dengan memakai lambang himpunan sebagai berikut. Nah, ini ada 2 lambang ya, kita perhatikan. Yang pertama, P besar sama dengan X, di mana X beranggotakan P kecil X. P kecil benar jika X adalah elemen dari P besar. Yang kedua, P komplement sama dengan X, di mana X beranggotakan negasi P kecil X dan negasi P kecil benar jika X elemen dari P komplement. Selanjutnya kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ada hubungan konjungsi dan himpunan. Konjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari 2 pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung dan yang disimbolkan dengan V terbalik. Kita bisa lihat pada slide-nya ya. Untuk menentukan nilai tabel kebenaran dari konjungsi. Jika P dan Q masing-masing merupakan himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka PX dan QX pada himpunan semesta S, maka P irisan Q adalah himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka PX konjungsi QX pada himpunan semesta S yang sama. Dalam bentuk lambang himpunan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini juga ada 2 lambang himpunannya, kita perhatikan. Yang pertama yakni P sama dengan X, di mana X beranggotakan PX dan P bernilai benar jika X adalah elemen dari P. Yang kedua, Q sama dengan X, di mana X beranggotakan QX dan Q bernilai benar jika X merupakan anggota dari Q. Selanjutnya kita lanjut ke slide ke-13. Di sini membahas hubungan antara disjungsi dan himpunan. Disjungsi adalah 2 kalimat deklaratif yang dihubungkan dengan kata hubung atau dapat ditulis dengan simbol V. Jika P dan Q masing-masing merupakan himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka PX dan QX, maka himpunan semesta S, maka P digabung Q adalah himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka PX disjungsi QX pada himpunan semesta yang sama. Kita bisa melihat persamaan berikut ini ada 3. Yang pertama, P sama dengan X untuk X beranggotakan PX dan P bernilai benar jika X adalah elemen dari P. Yang kedua, Q sama dengan X, di mana X beranggotakan QX dan Q bernilai benar jika X adalah elemen dari Q. Yang ketiga adalah P gabung Q sama dengan Q, di mana Q beranggotakan PX disjungsi QX.
di mana P disjungsi Q bernilai benar jika X merupakan elemen dari P digabung Q. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan diagram Venn dan tabel kebenaran dalam kehidupan. Kita akan menggunakan contoh penyakit influenza sebagai salah satu penerapan diagram Venn dan tabel kebenaran. Sebelum kita membahas tentang diagram Venn dan tabel kebenaran dalam penyakit influenza, kita akan membahas terlebih dahulu gejala umum influenza. Infeksi influenza dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam dengan suhu lebih dari 380 Celcius, batuk, dan kesulitan bernafas. Selain itu, dapat disertai dengan sesak memberat, fatigu, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam 1 minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif seperti ARDS, shock septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan pendarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Beberapa pasien, gejala yang muncul ringan bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal. Selanjutnya dapat kita lihat gambar sebagai berikut. Gambar di atas merupakan gambar diagram Venn. Gambar diagram Venn di atas adalah diagram Venn dari gejala utama influenza. Dari gambar di atas, dapat kita simpulkan orang yang memiliki 3 gejala utama, yaitu demam, sesak napas, dan batuk, atau dinotasikan dengan huruf D, memiliki peluang terinfeksi lebih besar. Selanjutnya, penyebaran influenza. Cara penyebaran beberapa virus atau patogen dapat melalui kontak dekat, lingkungan, atau benda yang terkontaminasi virus, droplet saluran pernapas, dan partikel airborne. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter lebih dari 5 ohm. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu, biasanya 1 meter, ke permukaan mukosa yang rentan. Partikel droplet cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Produksi droplet dari saluran napas diantaranya batuk, bersin, atau berbicara serta tindakan invasif prosedur respirasi seperti aspirasi sputum atau bronkoskopi, insersi tuba trakea. Partikel airborne merupakan partikel dengan diameter yang kurang dari 5 ohm yang dapat menyebar dalam jarak jauh dan masih infeksius. Patogen airborne dapat menyebar melalui kontak. Kontak langsung merupakan transmisi patogen secara langsung dengan kulit atau membran mukosa. Darah atau cairan darah yang masuk ke tubuh melalui membran mukosa atau kulit yang rusak. Selanjutnya dapat kita lihat tabel kebenaran di samping. Tabel kebenaran di samping merupakan tabel kebenaran disjungsi, di mana dapat kita lihat bahwa P disjungsi Q dinyatakan benar apabila baik P atau Q atau keduanya bernilai benar, dan salah hanya jika kedua P dan Q salah. Tabel kebenaran di atas dapat digunakan untuk menjelaskan penyebaran penyakit influenza. Misalkan B adalah penderita influenza dan S adalah orang sehat. Dari pemisalan tersebut bisa disimpulkan bahwa jika B berkumpul dengan S, maka S akan ikut terinfeksi. Begitu juga sebaliknya. Dan jika S berkumpul dengan sesama S, maka tidak ada yang terinfeksi. Dari
materi yang telah dijelaskan di atas, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah gejala klinis utama yang muncul yaitu demam dengan suhu lebih dari 380 derajat Celcius, batuk dan kesulitan bernapas. Semakin banyak orang tersebut mengalami gejala utama, maka semakin tinggi peluang orang tersebut menderita influenza. Saat ini sudah ada vaksin untuk pencegah influenza. Kita dapat mengunjungi puskesmas atau klinik terdekat untuk mendapatkan vaksin pencegah influenza. Sebagai cara untuk mengurangi penyebaran influenza, pemerintah Indonesia membuat keputusan yang sangat besar, yakni PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya mengenai penerapan diagram Venn dan tabel kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, di mana kami mengambil contoh kasusnya yaitu penyebaran virus influenza. Apabila teman-teman sekalian mempunyai pertanyaan untuk materi yang kami jelaskan, kami membuka kolom pertanyaan yang dapat teman-teman sekalian tulis pada kolom komentar. Kami juga menerima kritik dan saran dari teman-teman sekalian yang bisa teman-teman sekalian tulis juga di kolom komentar. Kami juga memohon bantuan dari teman-teman sekalian untuk mengisi Google Form yang kami sediakan di kolom komentar untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas mini riset kami, yaitu kami melakukan survei terhadap teman-teman yang sudah menonton video kami ini, bagaimana pendapatnya dan apakah teman-teman sekalian dapat memahami materi dengan mudah melalui video kami. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya yang lain mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang dipahami ataupun mempunyai kesalahan dalam kata-kata. Sekian dari kami. Sampai jumpa di lain video. Thank you so much for watching and see you guys. Bye-bye.